di vlog gue. Hari ini kita mulai dengan beli sarapan dan dilanjutkan dengan nguli bersama keluarga ya guys ya. Halo, hari ini hari Minggu. Setelah SNBT dan libur lebaran, akhirnya keluarga gue kembali ke aktivitas hari Minggu seperti biasanya, yaitu kerja bakti. Gue habis beli sarapan ketoprak tapi uangnya kurang 2.000. Jadi mari kita pulang dan bayar utang 2.000 untuk ketoprak dan lanjut kerja bakti. Let's go. Di lingkungan gue hari Minggu pasti pada sibuk bersihin selokan, ngaji, ya berkegiatan lah. Serupa dengan program Kang Deddy Mulyadi, bapak saya hari ini bangunin kami berdua seperti di barak militer. Namun karena aku cerdik, jadi aku kabur dengan alasan mau beli sarapan. Jadi di situ kakak saya suruh ngangkat besi duluan dan aku makan. Wenaknya jadi ade. Oh loh. Ya guys ya. Dede tolong ambilin sendok sama minum dong. Saya pun sangat bersyukur karena dikaruniai seorang adik yang bisa disuruh-suruh. Kita sarapan bareng. Cuman kakak, ayah sama mama sepertinya udah semangat, gak sabar karena udah lama gak kerja bakti. Jadi gue sendiri yang makan. Niatnya habis kita kerja bakti, kita bakal pergi ke Pleret buat makan sate. Ayo kakak gue. Nah, pedes banget kan? Enggak banget. Biasa aja, sedang. People are right when they say the best gift from parents is not facilities, but experience. And this is what I got. Experience. Kita sekeluarga build kontrakannya itu dari nol. Dari SMP sampai sekarang gue udah mau masuk kuliah. Akhirnya udah mau jalan. Berdua ini gak bisa. Habis. Nah kayaknya atasnya nyatu deh. Iya gak sih mah? Dipilihin dulu, ini kan gak pakai. Kita yang ke mana? Buat. Adik doang, kira bisa gimana? Kakak jahat. Kakak tunggu dulu lah Tajam. Mama yang megang kakak sama ini dari dulu. Astaga. Iya tahu. Mama lu masa dulu. Udah kakak megangin gini takut jatuh. Kakak naik. Udah kopinya enggak? Kakak naik sama kakak berdua. Udah sih pelan-pelan. Ya, kok digubrakin? Enggak, tak dulu. Lagi
Sebenarnya capek sih, kayak bosan masa liburannya kayak begini. Cuman balik lagi ke pemikiran kalau setiap keluarga pasti ada budaya masing-masing yang melelahkan, dan ini budaya gue yang paling melelahkan. Tapi nggak apa-apa, olahraga ya kan. Semoga aja nih kontrakan cepet jadi ya, biar aku tidak perlu sulit-sulit bantu-bantu lagi. Tapi dari kontrakan ini gue tahu banyak hal sih. Kalau ngecat itu harus berapa kali, 3 kali biar mencapai warna yang sempurna dan matte begitu. Dan gue jadi tahu seberapa banyak barang yang tersimpan dari keluarga ini dari dulu sampai sekarang. Ternyata banyak banget. Padahal tuh tiap hari pasti ada barang baru, sekecil apapun barangnya tuh pasti tiap hari ada barang baru, entah itu barangnya berguna atau enggak. Secara nggak sadar itu ngasih tahu gue kalau tiap hari kita semua tuh bertumbuh, tiap hari kita semua ngeluarin uang, bikin uang. Kita tiap hari nggak diem aja ternyata. Lihat barangnya sampai senumpuk itu. Keluarga gue tuh build ini beneran dari nol, tadi gue udah bilang. Dan beneran dari nol, gak bohong. Kita nggak pakai arsitek, only bapak gue yang ngandelin pengalaman dan pengetahuannya dia. Dan udah keep going tiap hari cari tahu barang-barang. Nggak sih bapak gue doang yang cari tahu, kita mah ya ngikut perintah ayah aja. Alhamdulillahnya ayah gue tuh bisa ngejelasin dengan bahasa bayi untuk kasih tahu kita harus ngapain, ini kamu gini nih. Kita tinggal jalanin aja. Ingat banget waktu SMP gue pulang pesantren, bapak gue nyuruh gue sama kakak gue bantuin bikin fondasi besinya gitu, yang nge-build rumah kan pasti ada besi buat ngebentuk. Ini tuh bentuknya mau rumahnya kotak atau rumahnya segitiga, jajar genjang gitu kan ada ya sebelum disemenin. Nah kita bikin besinya itu sendiri ya, kayak gue aja nggak masuk otak gue. Oh ini nggak harus pakai mesin ya buatnya, harus bisa pakai tenaga manusia ya. Oh ternyata bisa. Kayak gue ngeliat rumahnya dicor, lantai 2 dicor kayak gimana. Wow, oh my god. Gue tuh orangnya aktif di sekolah tuh, gue aktif banget, di luar gue aktif, tapi kalau udah di rumah tuh kayak gue kalah aktif sama kakak, mama, Maya gue yang mereka semua tiap hari, aduh energi gue sampai keserap. Gue pernah dengerin emak gue ngobrol bisa sampai 2-3 jam nonstop. Kayak what? Gue ngeliat bapak gue yang punya hobi beli mobil yang rusak buat dibenerin. Beliau ini wow. Kayak gue ngeliat kakak gue main game sambil ngomong-ngomong sama layar bisa sampai 6 jam sehari. Gue kayak what? Apa? Amazing. Kalau ditanya apakah malas ngelakuinnya, sumpah malas banget, gak bohong. Dan apakah lo sudah pernah mencoba untuk gak ikutan? Pernah, tapi gak bisa, karena kalau udah mama yang ngomong ke gue gitu minta tolong, gue gak bisa say no. Karena mama kalau kayak mama punya kemampuan untuk menarik hati gue biar ayo tolongin ayah, bantuin ayah di sebelah, let's go gitu. Kan gue nggak bisa nolak, padahal gue punya 1001 alasan buat gue nggak ikutan. Entah main ke rumah teman, entah gue ada tugas, ada ini, nggak bisa. Kalau udah mama yang ngomong, gue nggak bisa bilang tidak. Tapi sering sih gue ngerencanain kayak pasti minggu depan nih pasti bakal ngurusin kabel atau bakal ngurusin cetan apa bakal ngurusin mindahin pasir ya. Biasanya gue kayak
gue cari jadwal apa ya biar gue pergi. Kalau misalnya gue perginya dari pagi sebelum aktivitas itu dilakukan, biasanya gue bisa pergi. Dengan alasan itu gue berhasil menghindarinya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya mepet banget nih, gue bikin alasannya kayak bapak gue udah mulai buka pintu, kakak gue udah di sana juga bareng bapak gue ngerjain aktivitas nguli ini, gue nggak bisa pergi. Oke, itu sudah tidak bisa lari. Hal terngeselin yang pasti terjadi kalau habis aktivitas nguli ini, baju, tangan, kaki, sendal, semuanya, kerudung, celana itu kotor sama semen, sama pasir, sama oli, semua. Dan itu susah dicuci, apalagi kalau cat. Dan itu nyucinya bikin tangan kasar. Makanya gue pakai skincare apapun, nope, selama gue masih nyikat tangan gue buat ngilangin cat pakai sunlight yang sebanyak itu, gue gosok pakai besi spons, nggak bakal sih gue mencapai tangan yang karena juga lembut. tangannya ini oli, jadi susah, harus bener-bener digosok. Oke, mantap, busanya saja hitam. Harus pakai ini guys buat ngilangin cat-cat. Ini before. After. Kenyang. Ngapain lagi ya? Tiduran kali ya. Lihat kerudung aku udah kotor banget. Lihat baju. Baju aku lihat kotornya, kotor banget tiap habis nguli. Tapi dari puluhan alasan gue nggak suka ikut budaya ini, ada banyak juga hal positif yang gue dapet. Gue jadi banyak bercanda pas lagi kerjaan ini, pasti ngobrol kan, bercanda ini bercanda itu yang konyol-konyol bikin gue ketawa, ngeluarin keringat, olahraga jadi gerak tubuh gue, ya happy lah, happy. Kerja lembur bagai kuda. And thank you for watching, udah nonton teman-teman. I love you so much. Yeah, thank you for watching. Annyeong, machi. Bye.